Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi mengenai inovasi Tesla untuk UAS inovasi dalam organisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Gina Lukiananda, Kevin Ebenezer, Muhammad Najmi Mafaza Hasan, Muhammad Raihan Irsyad, dan Rachel Simia Daliri. Sekarang kita masuk pada profil Tesla. Tesla Motor merupakan perusahaan otomotif yang khusus memproduksi mobil sport elektrik. Mereka selalu memiliki kecepatan dan torsi tinggi. Berdirinya Tesla tepat pada bulan Juli 2003 oleh dua insinyur bernama Martin Eberhard dan Mark Tarpenning di Carlos, California, Amerika Serikat. Maksud dari nama Tesla sendiri didedikasikan untuk Nikola Tesla yang merupakan seorang insinyur dan fisikawan penemu konsep motor induksi medan magnetik. Saat ini Tesla dipimpin oleh seorang CEO bernama Elon Musk. Mobil seri pertama buatan Tesla adalah Tesla Roadster, yakni mobil sport pertama yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya. Berdasarkan hasil uji, mobil ini dapat menempuh jarak sekitar 221 mil atau 356 km per jam dalam sekali pengisian baterai. Tesla juga berinovasi dan teknologi yang berkembang, yaitu autopilot, teknologi bantuan pengemudi canggih yang memungkinkan semi-otomatis kendaraan. Terus ada supercharge dalam jaringan global stasiun pengisian cepat untuk kendaraan listrik Tesla, dan produksi baterai yang berkapasitas tinggi untuk kendaraan listrik dan menyimpan energi yang ramah. Selanjutnya, urgensi inovasi. Tesla didirikan bertujuan untuk mempercepat perubahan dunia menuju mobilitas berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak merugikan lingkungan. Mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil menyebabkan emisi gas rumah kaca dan populasi udara yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global dan masalah kesehatan masyarakat. Sedangkan Tesla menggunakan baterai yang tidak menghasilkan efek tersebut. Lalu ada bahan bakar fosil adalah sumber energi terbatas yang langka dan mahal, sedangkan Tesla juga tidak menggunakan bahan bakar tersebut karena Tesla menggunakan baterai. Lalu selanjutnya, mobil listrik memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi daripada mobil konvensional karena tenaga listrik dapat dimanfaatkan lebih efisien daripada bahan bakar fosil. Tesla telah membawa inovasi besar dalam desain mobil listrik, termasuk dalam hal kejangkauan perjalanan, kecepatan pengisian, dan fitur keselamatan dan kenyamanan yang canggih. Dengan terus mendorong batas-batas teknologi, Tesla mengubah persepsi terhadap mobil listrik dan mendorong produsen mobil lainnya. Boleh di next? Oke, tujuan inovasi yang dilakukan Tesla bagi penggunanya itu adalah yang pertama menghasilkan emisi gas buang lebih sedikit. Menurut riset kita kami dapatkan, mobil listrik menghasilkan emisi 200 gram CO2 per mil, di mana ini jauh lebih sedikit dibanding mobil bahan bakar fosil. Yang kedua, Tesla berinovasi dengan membuat mobil listrik paling aman, dengan memiliki comfort zone 2 atau 3 kali lebih besar dari mobil tradisional. Yang ketiga, harga Tesla menjadi lebih murah dengan berpindah menggunakan baterai lithium iron phosphate atau LFP yang mana sudah digunakan untuk model entry level Tesla yang dijual di Cina. Boikot budaya organisasi yang dilakukan Tesla. Yang pertama itu adalah menggunakan cara berpikir principle thinking ala Elon Musk. Elon Musk itu selalu punya pikiran out of the box, selalu berbeda dengan proses berpikir kebanyakan orang. Yang kedua itu adalah menciptakan peluang untuk inovasi dengan menjaga daya saing bisnis mobil listrik di dunia. Yang ketiga adalah memperdayakan tenaga kerjanya untuk mencari solusi ideal. Dengan cara apa? Elon Musk itu selalu menyuruh semua karyawannya untuk berpikir seperti pemilik agar selalu bertanggung jawab. Yang keempat itu adalah pemecahan masalah yang inovatif. Tesla itu membuat mobil listrik itu untuk memecahkan masalah lingkungan yang katanya pengguna mobil itu menyumbang polusi udara terbanyak. Jadi Tesla ingin mematahkan stigma tersebut. Yang terakhir adalah berusaha untuk selalu berinovasi. Karena terus berinovasi sudah menjadi jantung dari Tesla yang berfokus pada inovasi yang berkelanjutan di perusahaannya. Di balik Tesla, kita dapat menentukan orang-orang yang mendirikannya berdasarkan A2F Models of Innovation, di mana yang activator itu adalah Martin Eberhard dan Mark Tarpenning sebagai penemu. Terus ada browser, yaitu J.B. Straubel sebagai salah satu engineer pertama mereka. Berikutnya ada creator, yaitu Ian Wright, yaitu salah satu engineer mereka juga. Dan developer dan eksekutor dari Lotus dan Tesla selaku perusahaan yang bekerja sama untuk mendesain mobil Tesla Roadster. Dan terakhir ada facilitator, yaitu
Elon Musk sebagai salah satu investor utama yang pertama. Berikutnya, sesuai Dublin 10 Types of Innovation, inovasi yang ada di dalam Tesla yaitu merupakan product performance innovation, di mana 2008 Tesla Roadster itu merupakan mobil pertama yang menunjukkan bahwa kendaraan listrik itu dapat terlihat keren, kencang, dan memiliki jarak tempuh yang jauh. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah Tesla Roadster yang dijual di sekeliling dunia, yaitu sebanyak 2.450. Selanjutnya, Tesla yang merupakan pemain baru di industri otomotif kini telah dikatakan sebagai game changer pada industri mobil listrik itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan Tesla menjadi lebih unggul dibandingkan merek mobil listrik lainnya. Pertama, Tesla memiliki performa yang lebih cepat. Sebagai contoh, Tesla Model Y Performance yang dapat akselerasi lebih cepat yaitu 3,5 detik saja dari 0 hingga 100 km per jam. Inovasi dalam performa dan akselerasi ini juga yang membuat Tesla mampu bersaing dan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan mobil listrik yang telah muncul terlebih dahulu. Selanjutnya, Tesla juga memiliki konsep futuristik dengan build quality yang cukup mumpuni. Mobil ini mengusung desain modern dengan garis-garis sederhana dan tidak rumit serta konsep pintu yang unik berbentuk sayap. Salah satu model yang banyak disukai yaitu Tesla Model S yang terlihat minimalis namun tetap elegan. Selain itu, adanya sistem autopilot yang memungkinkan mobil mengambil alih kemudi tanpa harus dikendalikan sendiri. Bahkan sistem ini diklaim bisa mengurangi angka kecelakaan di jalan. Selanjutnya adalah Our Next Energy atau WAN, yang merupakan pengembang baterai berjuluk Gemini 001 untuk Tesla. Baterai pada mobil ini juga mampu bertahan lebih lama dan jauh serta memiliki desain futuristik. Tesla menggunakan baterai generasi baru yang mampu melaju sejauh 1.210 km dan jarak tersebut bisa ditempuh dengan 1 kali pengisian penuh saja. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya sumber daya manusia yang kompeten dengan budaya inovasi yang erat serta marketing strategi yang digunakan Tesla untuk selalu ingin mempertahankan keunggulan kompetitif mereka dengan membuat produk yang sulit untuk ditiru. Dilihat dari segi research and development-nya, jumlah investasi Tesla sangat tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain, hingga akhirnya Tesla pun mampu menduduki posisi pertama dalam pasarnya. Dalam hal ini, terdapat beberapa peran kepemimpinan dalam inovasi yang dilakukan pada Tesla. Yang pertama yaitu sebagai coach atau pelatih, yang dimana pemimpin harus dapat memberikan umpan balik atau feedback yang bersifat konstruktif atau membangun, serta mendorong karyawan untuk memiliki keterampilan dan kemampuan berpikir yang inovatif. Yang kedua sebagai guide atau pemandu, yang dimana pemimpin harus dapat memastikan bahwa seluruh proses inovasi telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan inovasi, serta memberikan arahan kepada karyawan dalam setiap proses inovasi yang dilakukan. Yang ketiga sebagai inspire atau inspirator, yang dimana pemimpin harus dapat memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk membagikan ide terkait inovasi yang mereka miliki, serta menciptakan lingkungan budaya yang selaras dengan proses inovasi. Kemudian, terdapat beberapa hambatan dalam proses inovasi yang dilakukan oleh Tesla. Yang pertama pada aspek politik, yang dimana adanya regulasi dan kebijakan pemerintah, serta adanya persaingan dagang antar negara. Yang kedua pada aspek budaya, yang dimana adanya budaya kerja yang biasanya berfokus pada kecepatan dan hasil jangka pendek, serta budaya kerja karyawan yang menghindari resiko. Yang ketiga pada aspek kepemimpinan, yang dimana adanya proses pengambilan keputusan yang bersifat terpusat, serta adanya penerapan model top-down. Yang terakhir pada aspek sumber daya manusia, yang dimana tingkat kesejahteraan karyawan yang rendah, serta tingkat turnover karyawan yang tinggi. Lalu, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.